Sedang apa kamu? Saya sedang melihat video lama. Wah, bagus sekali. Iya, ini sedang Keisha dan teman Keisha sedang bermain. Wah, bagus sekali ya. Iya, Miss, tapi sekarang kita tidak bisa bermain lagi seperti dulu. Oh gitu, kenapa? Karena virus corona ini, Miss. Oh iya, Miss juga berharap virusnya cepat hilang dan kita kembali normal lagi ya. Oke, Miss. Oke, sebelum kita mulai, itu kita sapa teman-teman adik-adik kita yang di rumah dulu ya. Oke. Ayo. Hai Adik-adik semua, apa kabar? Pasti luar biasa kan? Hari ini kembali lagi bersama Miss Yani di sini bersama Keisha. kita berjumpa lagi di IFGF Kids Palembang. Adik-adik, hari ini Miss mau sharing sedikit tentang firman yang Miss dengar kemarin. Firmannya bagus sekali, firmannya menguatkan sekali, yaitu temanya adalah bounce back. Keisha tahu apa artinya bounce back? Apa ya, Miss? Keisha nggak tahu. Oke, sebelum Miss jelaskan lebih lanjut, ayo adik-adik kita berdoa dulu. Ikuti Miss ya, berdoa ya. Oke. Oke, tutup matanya, lipat tangan. Kita siap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan buat hari ini buat hari ini kami kami dapat beribadah lagi. beribadah lagi. Bapa, Bapa, beri kami hikmat beri kami hikmat supaya supaya kami kami mengerti mengerti firman-Mu firman-Mu hari ini. Di dalam Di dalam nama nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, saat ini adalah saat yang sangat tidak enak buat kita. Kita nggak bisa bebas lagi kayak dulu. Kalau dulu kita bisa sekolah, ketemu teman, kita bisa ke mall dengan bebasnya. Tapi kalau sekarang, kita kalau ke sekolah sekarang juga online. Kemudian kalau kita mau ke mall, kita juga sudah takut ada banyak orang di sana. Semuanya serba online sekarang ini. Nah, itu ibaratnya kita itu dalam suatu penderitaan. Bahkan kita sendiri nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Seringkali Tuhan itu mengizinkan supaya anak-anaknya ini masuk dalam pencobaan. Itu bukan karena Tuhan itu jahat loh, tapi Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Itu karena Tuhan itu ingin supaya kita itu dewasa dalam menyikapi persoalan yang ada. Nah, penderitaan sendiri itu dibagi jadi dua macam. Ada orang yang menderita karena melakukan yang baik, dan juga ada orang yang menderita karena dia memang benar-benar melakukan kejahatan atau kesalahan. Yang perlu diperhatikan oleh kita sekarang ini, kita harus belajar yaitu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi penderitaan yang ada. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa bersyukur. Tapi kita mana bisa bersyukur, Miss, kalau kondisinya seperti sekarang ini? Kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma online doang, kita nggak bisa ketemu sama teman, kita nggak bisa main-main lagi. Gimana caranya kita bersyukur? Nah, adik-adik, kita harus bersyukur. Meskipun selama pandemi ini, kalau adik-adik tidak sakit, itu adik-adik harus bersyukur. Lalu kalau misalkan adik-adik selama pandemi ini juga, adik-adik masih bisa makan 3 kali sehari, itu juga harus bersyukur. Setiap apa yang kita lakukan, itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, sikap yang kedua yaitu harus kita bersiap. Kenapa kita harus bersiap? Karena setiap permasalahan yang ada, setiap persoalan yang ada, itu ada batasnya, ada waktunya. Jadi ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk gembira, ada waktu ada persoalan, ada waktu juga persoalan itu selesai. Nah, kita tidak boleh takut dalam menghadapi penderitaan ini. Penderitaan ini sendiri itu merupakan kesempatan buat kita supaya kita dapat menjadi berkat. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa kita harus bersiap, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita bahwa Tuhan itu
kita tidak perlu khawatir dengan semuanya itu. Nah, yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap setia. Setia kepada Tuhan. Kalau kita mengalami penderitaan, maka kita harus tetap setia pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak membuat setiap orang hidupnya itu seperti jalan tol, lurus saja gitu, enggak. Tapi Tuhan itu membuat setiap persoalan yang ada pada kita, itu Tuhan selalu menyertainya. Ibaratnya kalau kita sedang menghadapi persoalan, kondisi kita sedang di bawah, Tuhan itu ada selalu menopang kita supaya kita tidak jatuh tergeletak. Jadi, meskipun sekarang kita berada di titik yang paling bawah, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada tangan Tuhan yang senantiasa berada menyertai kita supaya kita tetap tidak tergeletak. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kalau kita main di permainan, itu ada yang namanya permainan trampolin. Nah, adik-adik kalau lihat, kalau pernah main di trampolin, itu sebelum dia bisa naik ke atas, dia harus turun dulu ke bawah. Nah, ketika dia turun di bawah, maka pada saatnya trampolin itu akan membuat adik-adik naik kembali ke atas. Nah, itu seperti yang kita alami saat ini. Mungkin sekarang ini kita sedang mengalami yang nggak enak, kita nggak bisa kemana-mana, kita cuman online doang. Kita ketemu teman juga online, ke gereja online, ibadah online, sekolah online, ini nggak enak semua. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kondisi saat ini itu tidak akan selamanya seperti ini. Tuhan akan, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan itu akan membuat kita kembali kondisinya menjadi awal, menjadi lebih baik lagi. Nah, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu menyertai kita. Tangan Tuhan selalu menopang kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kapanpun juga. Oke adik-adik, kita ayat hafalan dulu ya hari ini. Ayat hafalannya di 1 Petrus 3 ayat 14a. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini di 1 Petrus 3 ayat 14a. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Yuk, tutup mata, lipat tangannya, ikuti Miss berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, sembuhkan Indonesia ya, supaya semua virus cepat hilang dan kami bisa beraktivitas normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu,
Engkau Dan memegang engkau tangan dengan kananku. Oke teman-teman, Jesus bless you. Bye-bye. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.